Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar murid. Kali ini yang mau cerita tentang Paiman. Sore itu Paiman duduk-duduk santai di teras rumahnya bersama istri dan Paijo, anaknya yang beranjak remaja. Mereka menikmati sore menjelang senja dengan wajah yang berseri-seri, memandang ladang yang tak seberapa luas di halaman rumah mereka. Ladang itu kini tampak menguning merata karena padi-padinya yang siap untuk dipanen. Paiman menjanjikan kepada istri dan Paijo untuk membelikan apa saja yang mereka inginkan, termasuk mengganti baju dan sandal mereka yang sekarang telah usang dan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk mereka pakai. Mereka sangat bersyukur. Rasanya panen kali ini adalah panen yang terbaik daripada yang sebelum-sebelumnya. Hingga matahari terbenam, mereka enggan untuk masuk ke dalam rumah. Mereka masih memandang padi-padi yang menguning di halaman rumah mereka dengan mata yang berbinar-binar. Setelah matahari benar-benar tenggelam, baru mereka masuk ke dalam rumah. Paiman mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Bahkan kegembiraan mereka terbawa sampai ke alam mimpi. Manusia memang punya rencana, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Pagi hari Paiman membuka pintu rumahnya. Matanya terbelalak, wajahnya pucat. Dia terduduk lemas, tak kuat kakinya untuk berdiri. Apa yang terjadi? Rupanya semalam terjadi banjir bandang yang amat dahsyat. Padi yang siap untuk dipanen hancur tak tersisa. Justru di saat mereka mimpi indah, terjadi musibah yang amat besar. Memang jarak sungai dan rumah Paiman tidak terlalu jauh, hanya sekitar belasan meter. Paijo dan ibunya bersedih dan menangis. Sementara Paiman dengan wajah bingung seperti orang yang linglung, hanya duduk terdiam. Setelah beberapa saat mereka tenggelam dalam kesedihan. Tiba-tiba Paiman berkata, "Jo, ambilkan pulpen dan kertas." Perintahnya kepada anaknya. "Untuk apa, Pak?" tanya Paijo bingung, tak mengerti. "Sudahlah, cepat bawa ke sini." Tak lama Paijo datang membawa pulpen dan secari kertas. "Sekarang Bapak yang ngomong, kamu yang menulis," kata Paiman kepada anaknya. Paiman maklum dia adalah seorang yang buta huruf, tidak tahu baca dan tulis. Setelah Paijo siap dengan kertas dan pulpen,
dan Pak Iman mendikte kepada Tuhan yang berada di surga. Mengapa sampai hati Engkau memberikan musibah pada keluarga kami? Apa dosa kami? Bukankah selama ini kami menyembah-Mu? Bukankah Engkau tahu bahwa kami selama ini sekeluarga ikhlas menjalani hidup meskipun kami adalah keluarga yang paling miskin di kampung kami. Kami adalah keluarga yang taat beragama. Aku dan Pak Ijo selalu datang paling awal ketika berangkat Jumatan. Puasa Ramadan kami juga tak pernah bolong-bolong. Dan kami pun tak pernah punya pikiran iri hati kepada tetangga kami yang sering berangkat umroh karena kami sadar kami tidak mampu. Apakah dosa kami ya Tuhan? Apakah karena kami berencana terlalu jauh karena ingin membeli barang-barang yang kami belum punya, juga karena termasuk ingin mengganti sandal dan baju kami yang telah tak layak dipakai? Bila memang itu adalah salah kami mohon maaf. Kami bertaubat dan ampunilah kami. Kami yakin Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kami pun tahu Engkau Maha Kuasa dan tak ada yang mampu membatasi kekuasaan. Atas nama belas kasih dan kekuasaan-Mu, terimalah taubat kami dan mohon diberikan ganti rugi atas kerugian kegagalan panen kami. Dan Engkau pasti tahu kerugian kami sebesar 1,5 juta. Mohon segera diganti. Tertanda Pak Iman. Selesai ditulis, surat itu dimasukkan ke dalam amplop. Pak, kita ngirimnya kemana? Tanya Pak Ijo kepada bapaknya. Tuhan itu alamatnya di mana, Pak? Ya tentu saja di surga, jawab Pak Iman polos. Bukankah ceramah-ceramah Pak Ustadz sering menceritakan Tuhan itu bersemayam di surga karena Tuhanlah yang menciptakan surga. Tak lama kemudian Pak Ijo mengeluarkan sepeda dan mengayuhnya dengan kencang agar cepat-cepat sampai di kantor pos. Sesampainya di kantor pos, segera Pak Ijo memasukkan surat itu ke kotak pos dan bergegas pulang. Keesokan harinya di kantor pos terjadi keributan. Beberapa pegawai kantor, terutama para pengantar surat, berdebat satu dengan yang lainnya tentang bagaimana caranya mengantar surat kepada Tuhan dan bagaimana caranya sampai ke surga dan kembali lagi ke dunia. Keributan itu berhenti ketika kepala kantor pos tiba di kantor dan segera menanyakan tentang keributan tersebut. Salah seorang pegawai maju ke depan dan menyodorkan sepucuk surat kepadanya. Sesaat membaca, kepala kantor pos itu tersenyum, namun segera terdiam dan berpikir, baru kali ini ada surat seperti ini setelah puluhan tahun bekerja di kantor pos. Lama kepala kantor pos itu berpikir. Akhirnya dia berkata kepada para pegawainya, begini saja, terpaksa kita melanggar kode etik. Kita buka surat ini, siapa tahu kita jadi tahu solusinya.
dan semua para pegawai setuju. Surat Pak Iman dibuka oleh kepala kantor pos, kemudian dibaca agak keras biar dapat didengar oleh semua pegawai. Setelah mendengar surat Pak Iman, ada sebagian yang tertawa, namun sebagian yang lain terharu, termasuk Pak Johan, kepala kantor pos itu. Dengan perasaan terharu dan mata berkaca-kaca, Pak Johan berkata, "Bagaimana kalau kita urunan saja? Kita semua menyumbang seikhlasnya untuk mengganti kerugian Pak Maiman." Dan ternyata usulan Pak Johan disetujui oleh semua pegawai. Segera para pegawai membuka dompet masing-masing dan mengumpulkan uang. Setelah terkumpul dan dihitung, ternyata jumlahnya sekitar 1 juta. Uang tersebut ditata dengan rapi dan dimasukkan ke dalam amplop besar berwarna coklat dan diberi tulisan, "Untuk Pak Iman, hambaku yang terkena musibah." Di balik sampul tertulis, "Dari Tuhan yang ada di surga." Pak Johan segera menyuruh Pak Karto, salah satu anak buahnya, untuk segera mengantar surat ke tempat Pak Iman. Pak Karto segera berangkat ke tempat Pak Iman. Keesokan harinya di kantor pos terjadi keributan lagi. Rupanya Pak Iman segera membeli balasan surat dari Tuhan. Dan para pegawai menunggu Pak Johan untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Setelah Pak Johan datang, segera surat itu dibaca. Dan begitu membacanya, wajah Pak Johan tampak memerah, menahan marah. Para pegawai pos kaget dan penasaran. Pak Johan yang selama ini dikenal sabar, mengapa sampai harus menahan amarah? Ada apa, Pak? Pak Karto memberanikan diri bertanya kepada Pak Johan. Tanpa berkata, Pak Johan menyerahkan surat itu kepada Pak Karto agar dibaca. Pak Karto membacanya agak keras. "Terima kasih Tuhan telah membalas surat kami dan telah mengganti kerugian kami. Tetapi mengapa jumlahnya hanya 1 juta? Bukankah dalam surat itu tertulis 1,5 juta? Mengapa kurang 0,5 juta? Jangan-jangan yang 0,5 juta itu telah diambil oleh pegawai kantor pos. Karena itu kami kirim surat lagi, minta kekurangannya, dan mohon dikirim langsung saja ke rumah kami tanpa melalui kantor pos, agar tidak diambil oleh pegawai pos." Kurang ajar, tak tahu diri. Pak Karto tak dapat menahan marah dan surat itu dibanting di tanah. Pak Johan yang dari tadi duduk di sudut ruangan sambil terdiam, berpikir keras dan termenung. Mengapa bisa begini? Dia berusaha menguasai diri dan berusaha mengerti. Tak lama kemudian akhirnya Pak Johan berkata, "Pak Iman adalah orang yang lugu, polos, atau mungkin naif atau bodoh. Dia mengira uang 1 juta itu dari surga, dari Tuhan langsung. Dia mengira bisa minta ganti rugi langsung kepada Tuhan." Cukup lama Pak Johan diam, dan akhirnya dia berkata lagi, "Kita balas lagi surat Pak Iman." "Bagaimana, Pak?" tanya para anak buahnya hampir serempak. Dia pasti mengira bahwa balasan surat ini pasti dari Tuhan.
Pak Karto dipanggil dan disuruh menulis oleh Pak Johan. Dan Pak Johan yang mendikte, "Wahai Pak Iman, kau ini hambaku atau bukan? Kau mengaku rajin ibadah dan taat kepadaku. Kau mengaku telah ikhlas menjalani hidupmu walau yang paling miskin di kampung. Mengapa hanya lantaran kurang ganti rugi kau tidak terima dan menuduh pakai pos yang mengambil sisa uang? Apakah kau punya bukti? Bila kau tak segera sadar dan taubat, aku tak sudi menjadi Tuhanmu lagi, dan aku akan menurunkan musibah yang besar pada keluarga." Dalam amplop itu ditulis di belakangnya, "Balasan dari Tuhanmu yang marah." Pak Karto cepat-cepat mengirimkan surat balasan dari Tuhan itu kepada Pak Iman. Begitu surat itu sampai di rumahnya dan dibaca Pak Ijo, Pak Iman merasa ketakutan dan terduduk lemas. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan yang dia kenal sebagai pengasih dan penyayang ternyata bisa sangat marah. Semenjak itu Pak Iman menyadari bahwa bayangan dia tentang Tuhan selama ini tidaklah pas, dan dia semakin tidak mengerti setiap mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz. Apakah para ustadz itu hanya bohong, ataukah dia yang memang bodoh? Benarkah selama ini aku hambanya? Kalau bukan, lalu hamba siapa aku ini? Kepada siapa aku harus menghamba? Banyak pertanyaan di benak Pak Iman yang tidak ditemukan jawabannya. Ger, anak-anakku, murid-muridku, dalam cerita itu pasti kita menganggap bahwa Pak Iman adalah orang yang bodoh, sebab berani minta ganti rugi langsung kepada Tuhan. Akan tetapi cobalah kita mengerti dengan teliti, dengan cermat, dengan banyak merenung. Bukankah banyak Pak Iman yang lain dalam kehidupan di dunia nyata yang menganggap bahwa Tuhan iba kepada kita, bahwa Tuhan perhatian kepada kita tanpa kita harus perhatian kepadanya? Bukankah kita jarang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, manakala kita dalam kondisi serba berkecukupan dan ingin menikmatinya sepuas-puasnya? Ketika kita sedang merayakan sebuah pesta yang meriah, kita tidak ingin melibatkan Tuhan, sebab jika melibatkan Tuhan dalam suasana pesta seperti itu, hanya akan dianggap mengganggu kemeriahan pesta. Ketika 10 orang punya rencana jahat, ada salah satu di antara 10 itu yang ternyata adalah orang yang jujur, maka yang satu itu dianggap sangat mengganggu, dan alangkah baiknya jika disingkirkan saja. Benarkah kita tak pernah berusaha menyingkirkan Tuhan dari pikiran kita? Benarkah kita selalu melibatkan Tuhan dalam semua hal yang kita alami? Di manakah posisi Tuhan bagi kehidupan keseharian kita? Ger, anak-anakku, murid-muridku, banyak-banyaklah merenung, banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah koreksi diri. Seperti apa posisi Tuhan bagi kita, sehingga kita nanti akan terhindar dari pemikiran-pemikiran yang jauh dari yang seharusnya. Sekian dulu cerita Eyang, dan mohon maaf
atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.